Acara ini disponsori oleh Fatigon tiap hari siap cari rezeki. Fatigon, berani kerja, berani capek. Pemirsa QTV, salam inovasi. Selamat berjumpa kembali dalam Avanti Fontana on Q, sebuah program yang mengupas isu dan problematika seputar inovasi, praktik dan prinsip inovasi. Program ini merupakan persembahan Fatigon Multivitamin produksi Kalbe Pharma dan hasil kerjasama QTV dan CIS School of Innovation. Episode kali ini mengangkat tema inovasi dan industri kreatif. Apa itu industri kreatif? Apa pentingnya kita memperhatikan pengembangan kreativitas dalam industri? Di Indonesia khususnya. Peran apa yang bisa dimainkan dan bagaimana peran pemerintah? Berbicara tentang inovasi, inovasi merupakan keberhasilan secara sosial dan ekonomi karena diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara lama dalam mengubah input menjadi output. Sedemikian rupa sehingga dihasilkan perubahan besar dalam perbandingan antara nilai manfaat dan harga yang dipersepsikan oleh konsumen dan atau pengguna. Praktik inovasi mencakup lingkup individu, organisasi, dan sosietas. Episode Avanti Fontana on Q kali ini melihat inovasi utamanya dari sisi sosietas dan melihat peran yang dimainkan industri kreatif dalam mendukung kehidupan masyarakat yang lebih sehat. Hal ini sejalan dengan semakin pentingnya pemerintah dan semua pihak untuk memperhatikan peran manusia Indonesia dalam aktivitas pembangunan, misalnya dalam perekonomian jejaring dan kreatif. Perekonomian sosietas, individu, dan organisasi yang mengandalkan pada kolaborasi dan kreativitas sosial, serta pada berkembangnya industri-industri kreatif dalam berinovasi dan menciptakan nilai. Perekonomian ini melakukan inovasi, dan inovasi yang dilakukan merupakan generator-generator perekonomian itu sendiri. Kreativitas tidak soliter, ia ada pada setiap tingkatan proses penciptaan nilai, baik individu, organisasi, maupun sosietas, pemerintah, negara, bangsa. Kalau mengutip John Hopkins dalam bukunya The Creative Economy, How People Make Money from Ideas, tahun 2002, ia memberi tampilan sektor-sektor perekonomian kreatif pada awal abad ke-21, seperti periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, fashion, film, musik, dan performing arts, penerbitan, penelitian dan pengembangan, perangkat lunak, toys and game, TV dan radio, termasuk juga permainan video. Per Januari tahun 2000, total nilai perekonomian kreatif adalah 2,2 triliun dolar Amerika Serikat dengan tingkat pertumbuhan 5% per tahun. Dan data nilai perekonomian kreatif tahun 1999 untuk 15 sektor tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Inggris masih mendominasi pasar perekonomian kreatif. Pada tahun 2020, nilainya diperkirakan mencapai 6,6 triliun dolar Amerika Serikat. Avanti Fontana on Q melihat bahwa sektor-sektor dalam perekonomian kreatif akan melebar, tidak hanya mencakup 15 sektor tersebut di atas. Dan pertumbuhan ekonomi kreatif akan tergantung pada meningkatnya penawaran ketika lebih banyak orang menciptakan lebih banyak pekerjaan, dan pada meningkatnya permintaan ketika lebih banyak orang mengalami perubahan prioritas kebutuhan dan atau peningkatan kebutuhan dalam hierarki kebutuhan, dan pada manajemen produk, barang atau jasa, serta manajemen distribusi produk dari produsen kepada konsumen, serta perkembangan kewirausahaan dan inovasi, baik pada tingkat individu, organisasi, dan masyarakat. Kita akan melihat lebih lanjut, pemirsa, bagaimana industri kreatif dan tantangan-tantangan apa yang dihadapi Indonesia. Untuk itu telah hadir bersama kita Bapak John Hubert McGlynn, Ketua Pembina Yayasan Lontar. Pak John menyambung hidup di Jakarta sejak tahun 1976, dan pada tahun 1987 Pak John ikut mendirikan Yayasan Lontar, dan di bawah pimpinannya telah menerbitkan lebih dari 100 buku dalam bahasa Inggris mengenai sastra dan budaya Indonesia. Pak John adalah salah satu pembina Yayasan AMINEF, American Indonesia Exchange Foundation, yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia untuk belajar di Amerika dan ikut dalam Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI. Pak John juga sering diminta menjadi penasihat bagi berbagai organisasi kebudayaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan selama beberapa tahun terakhir ini, Pak John ikut mengembangkan program Creative Communities yang dipelopori oleh PNPM Mandiri. Pak John, apa kabar? Salam, Bu. Salam inovasi, Pak John. Salam inovasi. Baik, terima kasih. Dan berikutnya adalah Bapak Frans Parera,
Bapak Frans Parera adalah pengajar pengantar keilmuan dan pengantar ilmu penerbitan di Politeknik Negeri Media Kreatif Pusgrafin Depok. Sebelumnya, Pak Frans bekerja sebagai seorang editor bidang non-fiksi di lingkungan kelompok penerbitan Kompas Gramedia dari tahun 1977 sampai 2006. Dengan kapasitas pengetahuan yang beliau miliki, beliau mencoba menikmati konsep desain tentang realitas korpus atau realitas kebertubuhan yang menjadi referensi penting bagi perintisan budaya organisasi sebagai salah satu dimensi ilmu manajemen kontemporer.